Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya untuk pembuatan laporan keuangan yang berkaitan dengan perubahan modal. Oke, kita lihat materinya. Kemarin kita sudah sampai di pertemuan ini di sini. Kemarin kita sudah sampai pada laba rugi. Nah, sekarang kita sambung ke perubahan modal. Oke. Nah, langkah pertama saya aktifkan semua sumnya. Jangan lupa servernya juga. Kemudian kita buka filenya di Visual Studio Code. Ini kita tutup dulu yang laba rugi ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk dulu ke view. Polanya sama saja ya. Kita masuk view dulu. Di sini ini kita buat satu folder baru namanya P modal aja ya. P modal. Di dalam P modal kita masukkan satu file namanya adalah index.php. Oke. Nah, dari mana datanya kita ambil atau dari mana kita buat sumbernya? Kita bisa contek lagi atau tiru yang di laba rugi kemarin. Nah, di sini yang ambil laba rugi indeksnya, kita kopikan Ctrl A, Ctrl C. Oke, kita pastekan di modal. Nah, seperti ini. Oke, kita sesuaikan dulu ya. Lihat. Sebelum kita sesuaikan, mungkin ini kita bisa buang dulu ya. Yang di pribadinya ini juga bisa kita buang, nanti kita sesuaikan lagi ya. Kemudian for each-nya juga bisa kita buang. Ini oke, ini bisa kita tinggalkan, nanti kita sesuaikan. Ini juga, tapi nggak repot, kita buang aja lah ya. Dari TR yang ini ya, sini ya. Oke, sampai ini. Oke, tinggal sisa ini aja, atau juga mau dibuang boleh. Nah, tapi nggak usah lah, nanti kan kita sesuaikan lagi ya. Oke, kemudian di dalamnya kita sesuaikan di sini perubahan modal. Ini kita copy, labelnya kita pastekan lagi di sini, ganti. Ini kita buat controllernya P modal ya. Oke. Kemudian di dalam filenya di sini kita buat juga P modal. Sedangkan yang PDF-nya adalah P modal PDF. Oke. Nah, ini udah kita sesuaikan. Nah, kemudian kita buat satu controller. File new. Coba lagi php spark make controller. Kita buat P modal. Oke. Nah, kita lihat pasti udah satu dibentuk satu controller namanya P modal. Nah, di sini. Oke. Nah, isinya kita ambil dari mana? Ambil aja dari laba rugi lagi. Nah, ini kita copy. Contohnya di sini. Ini kita copy dulu protect filenya. Ini Ctrl C. Taruh di P modal tadi. Nah, ini di atasnya di sini. Kemudian yang indeksnya juga diambil dari laba rugi juga. Nah, di sini kita copy ya. Kita copy Ctrl C, di copy dari baris 26 sampai baris 40 ya. Baru kita taruh lagi di sini, paste. Oke, nanti kita sesuaikan. Nah, ini kita impor dulu biar nggak error ya. Kelasnya kita impor, ini juga kita impor. Oke, yang ini juga kita impor, ini juga. Oke, sampai ini sudah. Nah, ini get laba rugi. Sebenarnya bisa aja sama kita pakai, tapi kan get laba rugi kemarin kalau nggak salah di modelnya itu dibatasin ya, dia hanya coding 4 dan 5 gitu. Nah, jadi di sini kita ganti aja ya. Kita buat namanya bukan laba rugi tapi P modal ya. P modal. Oke, kita sesuaikan lagi dengan yang ini. Paste gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke modelnya. Ini kan belum ada modelnya ya. Get P modal. Kita masuk ke model. Ini model transaksi. Nah, di sini kita tutup dulu ini. Kita copy satu yang laba rugi ini boleh ya. Yang laba ruginya kita copy dari baris 165 sampai 213.
Ctrl C, taruhkan di bawahnya sini, paste. Nah, tinggal kita sesuaikan di sini. Get laba ruginya kita ganti dengan get pemodal ya. Pemodal. Kemudian, nah ini yang kita batasinya kita buang. Nah, ini kita buang where-nya, delete. Oke. Nah, cukup gitu aja. Nah, sekarang untuk melihatnya kita coba tampilkan dulu datanya ke di sini tadi. Nah, ini dengan membuka ini ya, menampilkannya. Oke. Nah, kemudian kalau kita jalankan, nah ini pemodalnya belum muncul. Kenapa? Karena linknya belum kita buat. Linknya kita rubah lagi di layout menu sini. Kita lihat nih perubahan modal. Ya. Ini kita copy aja polanya seperti ini. Oke, Ctrl C, tempatkan di sini, paste. Rubah lagi controllernya pemodal. Oke, sampai sini udah cukup ya. Nah, coba kita review, kita jalankan. Nah, ini udah muncul ya. Nah, sekarang yang modal itu sebenarnya kan antara modal awal dari pemilik, kemudian kita lihat berapa laba ruginya, price dari pemilik juga kita lihat, kemudian modal akhirnya berapa gitu ya. Berarti kalau kita mengacu pada itu, sebenarnya kita bisa melihat coding modal awal itu di 3101. Oke. Nah, sekarang kita buka lagi di pemodal controller, menunya kita tutup aja biar nggak repot ya. Laba rugi ini kita tutup, tinggalkan 3 file ini. Oke. Nah, kita masuk ke controller di pemodal. Pertama yang kita lakukan adalah mengganti. Yang pertama yang kita lakukan, kita buat dulu di sini for each gitu ya. For each kita buat raw data variabel ya, raw data as raw. Nah, sebenarnya ini namanya bebas aja ya, tapi karena biasa pakai ini gitu ya. Kemudian untuk setiap baris kita buat kondisi if row-nya berkode akun 3 gitu. Kode akun 3-nya sama dengan 3101 gitu ya. Nah, ini makanya butuh masih orang akuntansi ya. Kalau nggak kan udah robot semua nanti. Oke, kita buat di sini modal awal sama dengan row-nya ambil dari zoom kredit ya. Nah, ini variabel ya. Nah, karena ini variabel maka kita harus definisikan juga di atas nanti modal awal ini ya. Taruh di sini di atas for each-nya ini sama dengan 0 gitu ya. Oke. Kemudian ini dapat modal awal. Kemudian untuk kode habis modal itu kan pendapatan ya. Pendapatan berarti kode akun itu 4101 pendapatan usaha. Sebenarnya sih query-nya bisa beda dari ini ya. Contoh misalnya kita mendefinisikan menjumlahkan dulu 31 baru 41 karena modal juga kan tidak hanya modal awal aja ya. Atau pendapatan juga tidak hanya dari pendapatan usaha, bisa dari pendapatan luar usaha gitu. Tapi karena kasus kita itu kecil, maka saya cukup buat begini aja. Nanti kalau pengembangannya mungkin yang lain bisa mengembangkannya. Ini kita jumlahkan row-nya lagi, itu zoom kredit S sama kayak yang awal ya waktu buat laporan laba rugi. Kemudian setelah dapat modal awal, ini pendapatan. Nah, ini pendapatannya juga harus kita definisikan lagi di atas sini ya, sama dengan 0 gitu ya. Kemudian kondisi ketiga kita ambil yang private-nya. Jadi kode akun private itu kalau nggak salah 3201 ya. Kemudian kita di sini buat variabelnya namanya private gitu. Private itu yang kita ambil dari row-nya yang bernama zoom debit. Oke, seperti ini.
ya. Nah berikutnya setelah kita dapat modal, maka sebenarnya kita mencari beban nih. Beban itu sebenarnya kalau beban itu kan codingnya 51 ya, 51, 52 gitu ya. Kita ambil dari coding akun 3 aja menggunakan perintah perintah PHP ya, substring. Substring seperti ini. Nah, kita buat kodenya itu dari 0 sampai 2 yang sama nilainya nanti dengan 51 gitu. Nah ini sama aja ya. Oke, nah jadi kan sekaligus belajar PHP juga. Nah di sini kita buat jump debit, kita jumlahkan ya. Jump debit gitu. Kemudian kita buat lagi di sini jump debit. Jump debit yang ditambah dengan baris row dari database ya. Jump debit gitu ya. Ini kebanyakan. Oke, nanti kita definisikan ya, mungkin karena belum kenal ya di variabelnya, kita masuk di sini. Ya, enggak error lagi ya. Kemudian kita copy lagi, tambah S di sini. Ini juga tambah S. Ini pola menjumlahkan aja, maka tadi saya bilang banyak cara untuk melakukan ini gitu ya. Nah ini kita copy lagi ke atas agar tidak sama dengan 0. Ingat ini variabel ya. Kalau yang di dalam database kan nggak pakai dolar ya. Oke, kemudian kita berikutnya kita jumlahkan ya, di bawah kita jumlahkan beban. Beban itu sama dengan jump debit itu ditambah dengan jump debits ini. Oke. Nah ini udah ubah data atau panggil ya di sini raw data new gitu, kita pakai new ya untuk mengambil variabelnya tadi, misalnya modal awal gitu. Modal awal itu sama dengan variabel modal awal gitu ya. Kemudian kita copy lagi. Nah ini udah kita berhitung manual sebenarnya. Sini pendapatan. Ini juga variabelnya pendapatan. Copy lagi. Kemudian price. Ini variabel price. Kemudian copy lagi. Nah di sini kita buat penambahan modal. Raw data new-nya penambahan modal itu, penambahan modal itu kan berarti kita ambil dari raw data ini, raw data laba rugi. Laba rugi belum masuk ya. Oke, ini satu lagi dulu ya. Kita masukkan dulu di sini beban dulu ya. Beban belum masuk. Ini ganti variabel beban. Yang baru kemudian kita nambahkan raw data. Raw data new gitu. Kita masukkan laba rugi. Laba rugi dikurang price. Kemudian baru kita dapatkan modal akhirnya ya. Kita buat lagi raw data. Jadi modal akhir itu, modal akhirnya adalah raw data new dari penambahan modal ditambah dengan modal awal. Tinggal ini kita ambil data transaksi ini jangan dari raw data yang ini kita ambil, tapi kita ambil dari raw data new ya. Raw data new di sini kita ganti, sesuaikan. Ini tetap untuk sorting tanggal dan periodenya ya. Coba kita tampilkan datanya. Di sini kita print data tetap. Kita pakai printnya. Ini kita refresh. Ada error, laba rugi. Laba rugi belum kita definisikan. Oke, laba rugi kita definisikan dulu. Kita definisikan di sini raw data gitu. Ini laba rugi.
itu adalah merupakan pendapatan dikurang dengan beban, seperti itu. Coba kita tampilkan lagi. Ya, ini udah muncul ya. Jadi modal awal 68 juta, pendapatannya itu 30.700.000, Labnya 1,2 juta, bebannya 7.770.000, laba ruginya 22, sama ya, nambah modal. Jadi modal akhirnya segini. Nah, ini tinggal kita tampilkan. Nah, itu gunanya tadi prime ini. Kalau ini kan bisa kita ginikan dulu ya. Nah, tutup. Berikutnya kita tampilkan di indeks. Nah, menampilkan ke indeks ini kita bisa copy salah satu TR-nya. Ini kita copy TR yang ini misalnya, tempatkan di antara tag body ya, di atas seperti ini, simpan. Baru kita sesuaikan. Ini misalnya modal awal. Oke, modal awal itu kita ambil dari ini ya, apa namanya, DTA transaksi, DTA transaksi. Oke. Nah, karena kita ngambilnya langsung dari datanya, dari controller, kita pakai kutip gini ya. Ini kita ketikkan di situ modal awal seperti ini. Ya, formatnya biar aja. Ya. Hanya ini ada lebih satu. Nah, ini nggak pakai. Oke, seperti itu. Coba kita tampilkan nih. Yang ini kita buang aja dulu. Nanti kalau perlu kita pakai. Oke, body ini satu-satu ya. Ini juga bisa kita buang dulu atau tutup aja gini. Ya, jalankan. Not pendapatan. Nah, ini karena baca dia ini, itu delete aja. Oke. Nah, ini udah muncul ya, modal awal 68 juta. Oke, berikutnya kita munculkan lagi laba ruginya. Kita masuk copy lagi di sini. Yes. Ini berarti judulnya laba / rugi bersih gitu ya. Buat labelnya. Kemudian ini sama, nomor formatnya sama, tinggal kita ambil di sini, polanya sama aja, laba rugi gitu ya. Nah, ini kita bisa tampilkan. Nah, ini dia muncul laba ruginya yang sama dengan ini sebenarnya ya. 22.930 gitu kan. Oke. Kemudian kita ambil lagi price-nya ya. Kita copy yang ini. Ambil price-nya di sini. Price-nya itu berarti variabelnya di sini price juga ya. Oke. Saya tampilkan lagi. Nah, begitu-gitu aja. Tuh 1,2. Habis price kita baru masukkan penambahan modal. Oke. Sini penambahan modal berarti sama juga di sini. Kita panggil lagi penambahan modalnya. Oke. Oke, tinggal kita coba lagi. Oke, 21 juta sekian. Terakhir adalah modal akhirnya berapa gitu. Berarti cukup manggilnya satu-satu seperti ini. Ini modal akhirnya. Oke, kita buat sini modal akhir. Oke, jalankan. Ya, selesai ya. Laba rugi kita majukan. Boleh ya. Laba rugi kita majukan, berarti kalau majukannya pakai apa kemarin? Heading ya. Style gitu. Style. Heading left ya. Kita buat misalnya 6 IM gitu ya. Ini kok ada, oh sorry, ini harus pakai itu tuh ya, style padding gitu. Oke, coba kita cek. Oh, dia nggak maju. Teksnya juga harus maju ya, berarti sini style lagi ya. Style. Jadi sini padding left. Padding leftnya kita buat 3 IM. PX juga bisa ya, nggak mesti IM. Ini kebanyakan di IM maksudnya. Oke, jalankan. Nah, ini udah maju ya.
Oke. Kemudian stripe-nya juga kita buat seperti itu. Tinggal kita ngopikan aja ini. Stripe tadi ini ya, kita majukan. Kemudian style fading untuk angkanya juga kita buat fading radiusnya 6. Sini. Paste. Biar kelihatan aja ya. Nah, seperti itu. Oke. Berarti penambahan modalnya ada 21 juta, jadi modal akhirnya itu 89, sekian juta. Oke, sekarang tinggal aplikasi PDF-nya ya. Oke, berarti kalau PDF kita butuh satu lagi new file, namanya tadi apa? Modal PDF ya. .php. Biar nggak repot ya. Pertama kita atur dulu di apanya ya, controllernya gini. Oke. Kemudian kita copy yang ini, function publicnya ini, kita copy sampai sini ya, bawah. Oke, kita pastekan di bawah sini. Nah, ini kita ganti function publicnya ini bukan index tapi modal gitu ya. Nah, ini tinggal kita sesuaikan. Ya, yang kita sesuaikan itu di sini return view. Nah, return view-nya ini gimana kita nyonteknya? Kita ambil aja yang tadi laba rugi. Coba kita lihat laba rugi. Nih. Oke, lihat. Nah, ini laba rugi PDF yang kita rubah mulai dari HTML sini. Nah, ini kita copy. Ctrl C gitu. Masuk ke modal PDF kita di controller kita modal. Ini taruh di bawah. Nah, ini HTML-nya kan dirubah bukan return view ya. Nah, ini bisa ditutup. Nah, ini kita ganti modal. Kemudian ini juga modal. Ini PDF-nya belum dikenal, tinggal kita tulis di atas. Ini use CPDF gitu. Simpan lagi, bawa lagi ke bawah kursornya. Udah, ini udah. Modal ini juga kita ganti. Modal.pdf, dia bentuknya Patriot. Nah, ini sepertinya sudah ya. Nah, kemudian untuk di PDF-nya sendiri, nah, kita copy dari indeksnya. Ini kita copy dari indeksnya, Ctrl A, Ctrl C gitu. Pindahkan ke PDF-nya, paste. Nah, tinggal kita buang semua selain tabel. Nah, ini kan, ini kita buang gitu. Buang ke atas, di sini juga buang di bawah tabelnya. Nah, di sini kita buang. Nah, simpan. Ini harusnya udah jalan nih kalau kita jalankan. Hanya memang tampilannya masih jelek. Nah, ini kenapa nggak muncul nih? Modal.pdf, oh salah. Controllernya kita rubah ya di sini. Modal PDF ya, PDF gitu. Oke, kita jalankan lagi. Nah, udah muncul kan tuh, tapi jelek, belum bagus ya, tapi sudah jalan gitu ya. Nah, biar lebih bagus, sama aja kita ambil yang ini kita tutup dulu ya, ini biar nggak ribet. Kita ambil yang neraca lajur, mana dia neraca lajur nih. Nah, ini neraca lajur kita ambil PDF-nya, oke. Kita contek di atasnya ini. Nah, ini mulai HTML lagi ya, kayak tadi. Kita copy sampai body sampai ini. Oke, Ctrl C, kita pindahkan ke modal PDF, taruh paling atas, paste. Kemudian T-body-nya kita tutup sama HTML-nya ya. Berarti body gitu, kita tutup sama HTML. Oke, seperti ini. Oke, kita jalankan, refresh dulu di sini, baru kita cetak. Nah, tinggal kita ganti judulnya, bukan neraca lajur tapi perubahan modal. Oke, tanggalnya sudah. Oke, saya pikir ini udah cukup lah ya, biar nanti karena kita buat lagi neraca soalnya ya. Nanti silahkan lah ya, kalau bisa nanti kan bagusnya kayak neraca lajur gitu ya, seperti ini kalau kita cetakkan. Nah, dia ngikut ya, nah seperti ini kan enak ya. Tapi memang nggak rumit, tapi butuh waktu gitu loh, karena kan itu mengatur masalah seni ya.
Ini laba rugi, sekali lagi ini perubahan modal, tinggal kita cetak. Kalau mau kita rank di sini juga bisa ya, tentu dia berfungsi. Ini tinggal kita cetak misalnya. Oke, selesai ya. Jadi saya pikir demikian. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.